Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Marmoci Kota Pelkot. Masih dalam pembahasan seputaran penyakit asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, pemirsa ya. Kali ini pembahasan kita ya adalah pola makan kita setiap hari dikala kita itu masih parah-parahnya terkena asam lambung ya. Jadi usahakan untuk selalu makan ya makanan yang tidak mempunyai efek pada lambung kita ya di saat kita itu lagi parah-parahnya begitu. Ya makanan ya yang bisa Anda konsumsi ya, yang pernah saya sebutkan ya di video-video sebelumnya itu ya, nasi ya, juga lauk pauknya ikan ya, direbus begitu ya, nasinya yang lembut-lembut begitu mirsa ya. Terus apalagi boleh campur dengan daging ayam ya, yang direbus juga ya. Ya nggak usah banyak-banyak rempah-rempahnya ya. Boleh pakai santan tapi usahakan santannya itu jangan apa ya, jangan kita telan juga, artinya setelah kita merebus ayam ya, usahakan santannya itu dipisahkan setelah kita rebus begitu. Nah terus setelah itu ya apa itu dikeringkan dulu minyaknya, apa itu santannya ya, dikeringkan dulu ya agar tidak banyak yang menempel di daging ayamnya tadi ya. Setelah itu kita pisah-pisah dagingnya gitu, dipotong-potong gitu dagingnya itu sampai menjadi agak lembut begitu daging ayamnya ya. Boleh seperti itu ya, campur lauk pauk ayam potong misalnya ya. Saya juga pernah kayak gitu ya, dicampur dengan daging ayam ya. Nasi putih campur dengan daging ayam, nasi putih yang lembut-lembut dicampur dengan daging ayam begitu. Menurut saya. Terus lagi untuk minumnya, usahakan ya jangan minum air es. Minum air putih atau air hangat kuku gitu ya. Nggak boleh minum yang dingin-dingin ya, karena suhu dingin itu juga menimbulkan sensasi pemirsa ya, juga menimbulkan sensasi asam lambung kita itu menjadi naik begitu. Bahkan ya cuaca dingin juga berpengaruh pada tubuh kita ya, menyebabkan asam lambung kita yang asal mulanya kita sudah agak sembuh, agak mendingan, tetapi kalau sudah musim dingin kita kayak kambuh gitu ya. Memang seperti itu ya, jadi hindari yang dingin-dingin itu, hindari dulu ya. Kalau misalnya Anda mau keluar rumah ya usahakan pakai baju yang tebal ya, misalnya pakai jaket gitu ya, jangan pakai yang tipis-tipis, nanti wah nggak enak banget rasanya gitu ya. Ya bagi yang masih lemas kayak gemeteran, kayak apa itu, rasanya itu kayak mau mati ya, rasanya doang itu, hanya rasanya, nggak usah takut ya. Makan saja ya, makan yang sering ya, porsi yang kecil makan sering begitu, makan porsi kecil tapi sering begitu mirsa ya. Terus gimana lagi ya untuk cemilannya ya, cemilannya Anda bisa mencemil buah-buahan ya, buah-buahan ya, seperti anggur ya, anggur yang mateng gitu, jangan yang mentah ya. Itu nggak boleh karena mengandung asam gitu, mengandung getah gitu ya, nggak boleh. Mangga boleh juga, mangga yang mateng juga ya, yang mateng-matengnya begitu ya, boleh buat cemilan begitu ya. Terus pepaya dan juga pisang yang mateng-mateng begitu, yang paling mateng gitu ya, buat cemilan atau direbus begitu ya. Boleh juga kayak gitu buat cemilannya ya. Jadi usahakan kita itu setiap harinya makan ya.
Kalau lagi lemes, gemeteran makan gitu ya. Selain makan nasi, makan cemilan juga begitu ya. Ya kalau masih tetap lemas ya mungkin kadar gula kita itu sering turun, ya minum yang manis-manis gitu ya. Air hangat campur gula aren begitu boleh juga kayak gitu pemirsa ya. Terus air hangat campur 1 sendok madu boleh juga gitu. Air hangat campur gula aren 1 sendok, setengah sendok boleh juga gitu, diaduk begitu ya. Setelah hangat-hangat kuku kita boleh minum. Biasanya itu rasa lemesnya itu akan berkurang pemirsa ya. Saya juga mencoba waktu itu, waktu saya masih sakit parah-parahnya waktu dulu ya. Saya kalau kalau makan tetap lemes gitu, walaupun sudah makan lemes gitu, saya minum yang manis-manis gitu. Jadi nanti keliengan dan kayak yang sakit di kepala itu hilang pelan-pelan gitu ya. Karena memang kadar gula kita waktu kita lagi menderita asam lambung yang lagi parah-parahnya itu tidak stabil pemirsa ya. Kadang turun gitu ya. Kadang berada di bawah 70 ya. Kalau sudah berada di bawah 70 itu biasanya kita akan merasakan sensasi itu ya. Gemeteran ya, keliengan gitu. Terus apa lagi ya? Ya sempoyongan gitu. Ya gitu. Karena kekurangan kadar gula. Tapi kadar gula itu juga bisa diobati dengan kita makan begitu, dengan memakan karbohidrat seperti nasi gitu ya. Jadi gak usah risau, gak usah cemas begitu. Yang penting kita sudah tahu cara menanganinya gitu kan. Iya. Jadi untuk teman-teman yang lagi cemas, kalau lagi datang sensasi gemeter atau rasa sensasi yang lemes kayak mau mati, gak usah risau lagi ya. Semoga Anda bisa termotivasi dengan video yang saya sharing ya, dan bisa membantu Anda dan meringankan Anda dalam menjalani penyakit ini, dan Anda bisa segera sembuh pemirsa ya. Saya minta dukungannya pemirsa ya, agar tetap selalu memberi dukungan pada channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik begitu. Dukungan Anda merupakan sedekah bagi channel ini dan juga merupakan amal ibadah Anda ya, amal baik Anda ya untuk akhirat Anda nanti ya. Dan juga kami membantu doa dari sini untuk Anda semua yang lagi sakit asam lambung, GERD ya, semoga cepat sembuh. Yang hilang mentalnya sudah turun, semoga mental kuat Anda itu segera kembali dan menjadikan imunitas tubuh Anda itu menjadi kuat lagi begitu ya. Terus buah-buahan ya, boleh kita makan buah-buahan mirsa ya. Jangan dicampur dengan air es ya, jangan campur dengan air dingin, nggak boleh ya. Jadi semakin kita menjaga makanan yang kita makan ya, atau caranya kita itu melembutkan dulu sebelum kita telan gitu ya, itu akan semakin cepat proses penyembuhan kita pemirsa ya. Jadi sensasinya akan berkurang secara pelan-pelan begitu. Terus ya kalau Anda misalnya masih dalam penanganan dokter ya, usahakan ya jangan jangan lalai untuk minum obat yang dianjurkan oleh dokter Anda begitu ya. Ya sesekali Anda selalu mengecek diri Anda begitu ya. Kalau masih parah-parah ya seminggu 1 kali cek begitu ya. Tanya, apa saya masih layak minum obat dok? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang boleh saya makan dok? Tanya ya gitu. Nanti dokter Anda akan memberitahu begitu. Oh bapak gak boleh makan ini dulu, bapak gak boleh makan ini. Nanti kan dikasih tahu gitu. Boleh juga Anda itu kalau punya uang ya, boleh beli makanan oatmeal ya. Cari Anda di toko-toko ya. Makanan yang bernama oatmeal itu cari ya, kayak bubur itu ya. Kayak makanan bayi ya. Boleh juga kayak gitu ya. Tapi jangan lupa nasinya harus makan juga ya. Nasi yang lembut-lembut ya, dicampur lauk pauk misalnya daging ayam tapi daging ayamnya dipotong-potong, diiris-iris dulu pemirsa ya, yang lembut kayak biar lambung kita itu biar gak lama dalam mencernanya begitu. Artinya kita sebelum menelannya kita harus mengiris-iris dulu daging ayam tadi sampai agak lembut gitu ya. Kayak gitu caranya. Nah kalau kita sudah menjaganya ya, biasanya saya juga membuktikannya mirsa ya. Biasanya itu kita ya dalam proses penyembuhan itu ya, 2 bulan sudah ada perubahan mirsa ya. 2 bulan itu.
maksimalnya itu 2 bulan sudah ada perubahan kalau kita menjaga dengan rutin begitu ya, menjalani terapi 3P-nya rutin ya, nggak pernah lalai begitu. Terus minum obatnya selama masih dokter menganjurkan minum obat, kita rutin ya, mengikuti peraturan yang dianjurkan oleh dokter begitu ya. Ya rutin sambil ngecek diri kita ke dokter begitu. Ya 2 bulan itu masanya ya. 2 bulan itu nanti Anda akan merasakan khasiatnya, apa hasil dari usaha Anda untuk menyembuhkan penyakit ini nanti akan Anda rasakan nanti. Biasanya kalau kita itu sudah parah ya, biasanya 2 bulan itu prosesnya masih ada sensasi sedikit-sedikit begitu ya. Karena kita sebelumnya itu tidak tahu ya, itu penyebabnya karena kita tidak tahu, jadi cemasnya berlebihan begitu. Biasanya kalau sudah mencapai 2 bulan itu nanti agak sembuh ya, nanti akan ada kesembuhan, tapi sensasinya masih ada sedikit-sedikit begitu pemirsa ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah risau, dan nggak usah cemas lagi, dan nggak usah takut lagi begitu pemirsa ya. Karena hanya akan memperlambat kita dalam penyembuhan asam lambung kita begitu. Jadi cemas dan takut dan stresnya itu dihilangkan pemirsa ya. Kita hanya berfokus pada apa yang bikin kita senang begitu ya. Misalnya Anda senang mengaji ya mengaji begitu ya, sambil lalu resapi apa yang Anda baca begitu, apa ya, sambil berpasrah pada Allah begitu ya. Atau kalau Anda berzikir ya berzikirlah gitu, berkonsentrasilah pada Allah begitu, mendekatkan diri pada Allah begitu. Atau Anda senang bernyanyi ya bolehlah bernyanyi. Jadi usahakan pikiran kita itu agar berpindah dari yang memikirin penyakit setiap hari itu, berpindah pada pikiran yang bikin kita gembira, bikin kita happy begitu ya. Agar hormon-hormon stres di dalam tubuh kita itu nggak timbul lagi begitu. Nah kalau sudah nggak ada hormon stres di dalam tubuh kita ya kita akan berangsur-angsur akan segera sembuh pemirsa ya. Baiklah pemirsa, untuk buah-buahan ya, boleh anggur ya, terus apel juga boleh, tapi dibuat jus dulu pemirsa ya, dilembutkan dulu ya, tapi nggak boleh dicampur dengan air dingin, minum biasa saja ya. Dibuat jus dulu ya, pakai gelas kecil gitu, minum gitu iya. Biar nambah nutrisi di tubuh kita, boleh kayak gitu ya. Tapi untuk buah-buahan yang banyak mengandung gas itu hindari pemirsa ya. Ya mangga juga bisa mengandung gas kalau mangganya belum matang. Itu karena masih ada getahnya ya, bisa saja mengandung gas pemirsa. Hindari mangga yang mentah, itu nggak boleh kita makan dulu ya. Atau kita sering rujak mangga yang mentah, jangan dulu ya. Usahakan hindari dulu ya. Kalau kita makan mangga yang matang boleh begitu, yang matang-matangnya gitu ya. Boleh kita makan gitu buat cemilan begitu pemirsa ya. Terus nangka nggak boleh dulu ya. Kalau nangka mateng atau enggak itu nggak boleh dulu ya, karena itu mengandung getah pemirsa ya. Pastinya ada gasnya di dalamnya ya. Nanti kalau sudah masuk ke perut kita, bikin perut kita itu kayak kembung, kayak begah gitu ya, karena banyak gastriknya nanti gitu. Terus durian juga nggak boleh dulu ya. Nanas juga nggak boleh makan dulu. Ya, hindari dulu yang namanya nanas, durian, terus nangka ya, nggak boleh ya. Untuk mangga yang kalau mateng nggak apa-apa, yang mateng-matengnya gitu, pisang juga boleh ya, semangka juga boleh, tapi ya usahakan kalau Anda makan semangka ya, jangan bersamaan dengan obat yang Anda telan gitu ya. Jadi usahakan kalau kita makan semangkanya hari ini, jangan kita nelan obat hari ini begitu. Ya besoknya, karena banyak kejadian itu orang nelan obat langsung makan semangka, keracunan pemirsa ya. Jadi kita itu kalau makan semangka ya usahakan untuk makan semangka hari ini kita gak boleh nelan obat begitu. Besoknya kita nelan obatnya gitu, obat asam lambung atau obat apa begitu ya. Atau lebih jelasnya Anda bisa langsung bertanya pada dokter Anda begitu ya. Untuk semangkanya ya. Untuk semangka ya, untuk penderita asam lambung boleh-boleh saja, asalkan tahu caranya begitu ya. Terus melon juga boleh ya. Terus pepaya yang mateng-mateng itu boleh.
terus pisang yang lagi matang-matangnya boleh kita makan begitu ya. Jadi nggak usah risau lagi gitu ya, kita masih bebas memakan begitu ya. Terus untuk anda ya, oh saya itu pinginnya makan bakso tapi saya takut kambuh. Oh itu ada caranya, ada trik tersendiri ya pemirsa ya. Di bakso itu ada banyak yang campurannya untuk bakso banyak ya. Di antaranya kuah yang berlemak ya. Terus ada cuka juga. Terus ada saus tomat, ada juga kecap ya. Jadi kita harus tahu caranya ya. Caranya ya kalau saya dulu ya, pingin banget makan bakso tapi asam lambung saya itu belum sembuh ya. Terus saya pakai cara begitu. Saya langsung berkomunikasi langsung dengan penjual baksonya begitu. Langsung saya request begitu. Mas, gitu kata saya. Boleh saya makan bakso tapi saya mau pesan khusus begitu. Boleh Mas, boleh katanya. Ini Mas, saya itu mau pesan bakso yang kuahnya hanya 5 sendok saja begitu ya. Terus pentul boleh, terus tomat boleh. Yang pedas ya, yang pedas jangan Mas kata saya. Tomat yang tidak pedas gitu kata saya. Terus pakai kecap. Terus nggak boleh pakai cuka. Ya untuk sopnya ya pakai 5 sendok aja Mas kata saya. Untuk bihunnya saya makan juga tapi nggak ada sensasi pemirsa ya. Nggak tahu nanti pada Anda. Nanti coba-coba aja dulu ya. Kalau misalnya ada sensasi Anda catat ya. Kalau bihun bakso untuk sementara ini saya tidak boleh makan gitu. Pakai catatan Anda ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah takut, nggak usah cemas lagi. Dan sadari bahwa penyakit asam lambung itu bukanlah penyakit yang berbahaya dan tidak membuat kita mati kan asam lambung ya. Itu yang membuat kita mati itu karena komplikasi menurut saya. Jadi ada penyakit lain selain asam lambung begitu ya. Atau misalnya kita kekurangan kadar gula karena kita tidak selalu mengecek ke dokter atau kita tidak menjaganya, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi usahakan kita menjaganya. Makan yang sering ya, jangan sampai lambat makannya. Ya jaga setiap harinya agar kadar gula kita itu tetap terjaga begitu. Nanti kalau kita sudah menjaganya tiap hari ya, kita akan lolos dari itu ya. Jadi gak usah takut begitu ya. Jadi orang yang meninggal karena asam lambung ini bukan karena asam lambung, mungkin karena dia itu mungkin karena kurang makan ya, bisa saja kan kadar gulanya makin turun ya, lemes ya, akhirnya ya mulai melemah ya, bisa saja kayak gitu ya. Jadi kita harus maksimal dalam menjaga diri kita begitu, dan menjaga pola makan kita, menjaga pola pikir kita, menjaga pola hidup kita begitu, agar jangan sampai tidak teratur begitu. Kita harus menjaganya dengan teratur pemirsa ya. Ya udah pemirsa ya, kita sambung lagi di konten berikutnya ya. Saya Marmuci Kota Pelkot mengucapkan semoga Anda yang lagi dilanda penyakit asam lambung ini semoga cepat sembuh ya, dan nggak usah takut, nggak usah risau lagi ya, tetap semangat saja begitu ya, karena semuanya mayoritas yang sakit asam lambung ya, semuanya sudah mengalami kesembuhan dan mereka itu sudah banyak yang sembuh pemirsa ya. Masa Anda gak bisa ya? Ya pasti bisa Anda ya. Pokoknya saya akan selalu memotivasi Anda ya melalui channel ini agar Anda itu tetap semangat dan gak boleh putus asa ya, gak boleh gak boleh menyerah begitu aja. Nanti Anda akan tahu hasilnya ya. Karena saya ini adalah buktinya ya. Saya juga terkena pemirsa ya, terkena asam lambung 2 tahun, tapi alhamdulillah ya, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, saya juga semangat dalam menjaga diri saya juga ya, sambil memohon pada Allah, akhirnya Allah memberi bantuan pada saya dan akhirnya saya menjadi orang yang sembuh begitu ya. Jadi masa kalau saya bisa Anda tidak bisa? Ya pasti bisa ya. Anda pasti bisa pemirsa ya. Jadi Anda nggak usah cemas lagi, nggak usah takut lagi pemirsa ya. Ya udah dulu pemirsa ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Marmuci Kota Pelkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.